Shalom teman-teman semua, selamat berjumpa di Kones Channel. Di channel ini, kalian akan menyaksikan dan akan mendengarkan video-video yang terbaik yang akan mengubah hidup Anda dan akan mengubah paradigma Anda. Jadi tonton sampai selesai, Bapak Yahweh memberkati. Selamat menyaksikan. Untuk melihat dengan pengertian yang benar, maka kita harus dapat melihat dari sudut pandang yang benar. Daftar Elohim ini yaitu stairway to heaven, tangga menuju Shamayim, yaitu dari sudut pandang akar Ibrani yang benar dan Yeshua HaMashiach setelah kematian dan kebangkitannya. Kemudian, ya dengan pola akar Ibrani dan sudut pandang yang benar, maka kita akan mendapat kekayaan yang luar biasa. Di luar pola Ibrani yang benar dan sudut pandang yang benar, itu miskin adanya. Kita wajib tetap ingat bahwa di tangan saudara, tangan saudara dan saya ada Tanak dan Brit Hadasa, perjanjian lama dan perjanjian baru. Yang di dalamnya ada ayat-ayat yang sudah mencantumkan tentang penciptaan Shamayim sampai Yerusalem yang baru. Tinggal menempatkan di posisi yang benar seperti permainan puzzle. Ya, dan dari situlah berkat the grand plan Daftar Elohim kita bisa lihat dengan jelas dan lengkap. Sangat luar biasa. Ya. Time travel melintasi waktu, pengajaran ini adalah untuk melengkapi kita semua untuk menggali Daftar Elohim, memahami case by case, kasus per kasus, dan membongkar roh jahat jenis apa saja yang bersembunyi yang menguasai manusia, supaya manusia-manusia Elohim, saudara dan saya, berkemenangan sampai kita terangkat dalam rapture. Misi utama kitab suci adalah penyelamatan manusia yang jatuh dalam dosa, kemudian ditingkatkan ya dari kemuliaan menuju kemuliaan dan menjadi mempelai Yeshua HaMashiach. 2 Timotius 3:16-17, semua firman-Nya diilhamkan Elohim itu berguna untuk mengajar, memberi teguran, memperbaiki kesalahan, mendidik dalam kebenaran, supaya manusia Elohim menjadi sempurna, diperlengkapi untuk melakukan setiap perbuatan baik. Jadi ada planning yang progres meningkat, ya. Itu rencana Bapak Yahweh luar biasa buat saudara dan saya. Kita sudah ada di fase, masih berada di fase yang ketiga dari 7 fase yang saya berikan, ya, yaitu fase lahirnya Israel dan sampai Israel terjajah. Dan kita masih tetap di dalam kitab Kejadian, dan di kitab Kejadian ini memberikan pengertian, pengetahuan, pemahaman, mengetahui mengapa kita berada di bumi yang seperti model sekarang ini, mengetahui Bapak Yahweh membenahi bumi, mengetahui permulaan peradaban manusia, dan mengetahui asal-usul umat pilihan Bapak Yahweh, yaitu bangsa Yisrael. Kita lebih banyak fokus ke nomor yang keempat. Jangan pernah lupa bahwa pengarang, author, mastermind daripada kitab Bereshit atau kitab Kejadian adalah Bapak Yahweh sendiri, sedangkan Moshe ditugasi untuk menuliskan saja. Ia adalah orang yang disuruh oleh Bapak Yahweh, ya. Jadi Bapak Yahweh mendikte Moshe, tulis seperti itu, ya. Kita harus paham. Kita akan masuk di dalam pembahasan mengenai stairway to Shamayim, tangga ke surga, tangga ke heaven, ke Shamayim. Nah, di sini ada red flag. Saudara paham ya kalau ada red flag? Maknanya ngerti ya? Siapa yang tahu soal red? Pak, ngerti Pak. Divine intelligence, Pak. Ya. Jadi kalau saudara lebih banyak merenungkan, memikirkan, maka di sini ada titik-titik atau kunci-kunci atau pintu-pintu mengenai divine intelligence. Ada, ya. Nah, tapi bagaimana caranya saudara sendiri yang berhubungan dengan Ruah Yahweh Elohim. Ya, saya akan memberikan tidak terlalu masuk ke dalam ke divine intelligence-nya, akan tetapi kalau saudara merenungkannya dengan Ruah Yahweh Elohim, saudara minta pimpinan untuk mendapatkan kunci itu, ya. Kita akan baca ayat yang cukup banyak, tapi nggak masalah. Mulai dari Kejadian 27 dan 28, saya akan bagi dua terlebih dahulu, yaitu Kejadian 27. Kita akan baca untuk mengetahui, memahami apa yang sesungguhnya terjadi
ya. Jadi kita bisa melihatnya terlebih dahulu. Ada mungkin nggak banyak yang sudah membacanya. Syukur-syukur kalau sudah baca, ya. Tapi nggak masalah, kita bisa mengulanginya lagi. Kita akan mulai baca, yaitu Kejadian 27 ayat 1 sampai 46. Silakan Brother Reno. Kejadian 27 ayat 1. Ketika Ishak sudah tua dan matanya telah rabun, maka ia memanggil Esau, anaknya yang sulung. Anakku, jawab Esau, ini aku. 2. Ishak berkata, sekarang aku sudah tua dan tidak mengetahui kapan hari kematianku. 3. Maka sekarang ambillah senjatamu, tabung panah dan busurmu, dan pergilah ke padang, dan berburulah makanan bagiku. 4. Masaklah makanan yang enak, seperti yang aku sukai, dan bawalah kepadaku supaya aku memakannya, agar aku memberkati engkau sebelum aku mati. 5. Ribka mendengar pembicaraan Ishak dengan Esau anaknya. Setelah Esau pergi berburu binatang ke padang untuk dibawanya kepada ayahnya. 6. Ribka berbicara kepada Yakub anaknya dan berkata, aku telah mendengar ayahmu berbicara kepada kakakmu Esau. 7. Bawalah hasil buruan kepadaku dan masaklah makanan yang enak bagiku, dan aku akan memakannya, dan aku akan memberkati engkau di hadapan Yahweh sebelum tiba hari kematianku. 8. Maka sekarang anakku, dengarkanlah apa yang kuperintahkan kepadamu. 9. Aku minta, pergilah ke kawanan domba, dan ambillah 2 ekor anak kambing betina yang baik. Aku akan memasaknya menjadi makanan yang enak bagi ayahmu, seperti kesukaannya. 10. Dan engkau harus membawanya kepada ayahmu, supaya dimakannya, agar ia memberkatimu sebelum kematiannya. 11. Namun Yakub berkata kepada Ribka ibunya, Esau kakakku adalah seorang yang berbulu, sedangkan aku berkulit halus. 12. Mungkin ayahku akan meraba aku, dan aku akan menjadi seperti seorang penipu di matanya. Dan aku akan mendatangkan kutuk atas diriku, bukannya berkat. 13. Namun ibunya berkata kepadanya, akulah yang menanggung kutuk itu anakku. Dengarkanlah suaraku dan pergilah, ambil kambing-kambing itu. 14. Lalu pergilah ia serta mengambil dan membawanya kepada ibunya. Dan ibunya memasak makanan yang enak seperti kesukaan ayahnya. 15. Kemudian Ribka mengambil pakaian yang indah kepunyaan Esau, anak sulungnya yang disimpan di rumah. Lalu ia memakaikannya kepada Yakub anak bungsunya. 16. Dan kulit anak kambing betina itu ia balutkan pada kedua tangan dan leher Yakub yang halus itu. 17. Dan ia menyerahkan makanan yang enak dan roti yang telah ia masak itu kepada Yakub anaknya. 18. Kemudian ia masuk menemui ayahnya dan berkata, Bapakku. Dan ia menjawab, ini aku. Siapakah engkau, anakku? 19. Yakub berkata kepada ayahnya, akulah Esau, anak sulungmu. Aku telah melakukan seperti yang telah engkau perintahkan kepadaku. Aku mohon bangunlah, duduklah dan makanlah hasil buruanku, supaya Bapa memberkati aku. Lalu Ishak berkata kepada anaknya, bagaimana engkau mendapatkannya dengan cepat sekali anakku? Dan ia menjawab, oleh karena Yahweh Elohimmu telah membawanya bagiku. 21. Lalu kata Ishak kepada Yakub, mendekatlah sekarang dan biarlah aku merabamu anakku. Apakah engkau ini anakku Esau atau bukan? 22. Maka Yakub datang mendekati Ishak ayahnya dan ia merabanya dan berkata, suaranya adalah suara Yakub, tetapi tangannya adalah tangan Esau. 23. Ia tidak dapat mengenalinya karena tangannya telah menjadi berbulu seperti tangan Esau saudaranya. Lalu Ishak memberkati Yakub. 24. Namun Ishak berkata, engkaukah ini anakku Esau? Dan ia menjawab, akulah dia. 25. Lalu berkatalah Ishak, bawalah dekat kepadaku supaya aku memakan hasil buruan anakku, supaya aku memberkatimu. Jadi didekatkannya lah makanan itu kepada ayahnya, dan ia makan. Dibawanya anggur juga kepadanya, dan ia pun meminumnya. 26. Kemudian berkatalah Ishak ayahnya kepadanya, mendekatlah sekarang dan ciumlah aku anakku. 27. Lalu ia datang mendekat dan menciumnya. Dan Ishak mencium bau pakaian Yakub, dan diberkatinya lah ia, dan berkata,
Sungguh bau anakku adalah seperti bau padang yang diberkati Yahweh. 28. Dan biarlah Elohim memberikan kepadamu embun dari langit dan tanah subur di bumi, serta kelimpahan gandum dan anggur. 29. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu, dan banyak umat akan sujud kepadamu. Jadilah Tuhan atas saudara-saudaramu, dan biarlah anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Dan terkutuklah mereka yang mengutuk engkau, tetapi diberkatilah mereka yang memberkati engkau. 30. Ketika Ishak selesai memberkati Yakub, dan Yakub baru saja pergi dari hadapan Ishak, ayahnya, maka Esau kakaknya pulang dari perburuannya. 31. Dan ia juga memasak makanan yang enak, lalu membawanya kepada ayahnya. Dan ia berkata kepada ayahnya, Bapakku, bangunlah dan makanlah hasil buruan anakmu, supaya engkau memberkati aku. 32. Namun Ishak, ayahnya berkata kepadanya, siapakah engkau? Dan Esau menjawab, akulah anakmu, anak sulungmu Esau. 33. Terkejutlah Ishak dengan sangat, dan ia berkata, lalu siapakah ia yang telah berburu hasil buruan, dan telah membawanya kepadaku? Dan aku makan semuanya sebelum engkau datang. Bahkan aku telah memberkatinya, sehingga ia tetap menjadi orang yang diberkati. 34. Ketika Esau mendengar perkataan ayahnya, maka berteriaklah ia dengan teriakan yang sangat nyaring dan hatinya sangat pahit. Dan ia memohon kepada ayahnya, berkatilah aku juga bapakku. 35. Dan ia berkata, adikmu telah datang dengan tipu daya dan telah merampas berkatmu. 36. Dan ia berkata, apakah karena orang menyebut namanya Yakub, maka ia telah 2 kali menipuku, ia telah merampas hak kesulunganku, dan sekarang ia telah merampas berkatku. Lalu katanya, tidakkah Bapa mempunyai berkat lain bagiku? 37. Dan Ishak menjawab Esau, sungguh aku telah menetapkan dia sebagai tuan atasmu, dan aku telah memberikan semua saudaranya sebagai hambanya, dan aku telah membekali dia dengan gandum dan anggur. Maka bagimu sekarang, apalagi yang dapat kuperbuat anakku? 38. Esau berkata kepada ayahnya, apakah satu berkat itu saja yang ada padamu bapakku? Berkatilah aku juga bapakku. Dan Esau menangis dengan suara nyaring. 39. Kemudian Ishak ayahnya berkata kepadanya, tempat kediamanmu akan jauh dari tanah yang subur di bumi, dan jauh dari embun dari langit yang di atas. 40. Dan engkau akan hidup oleh pedangmu, dan engkau akan menjadi hamba adikmu. Dan akan terjadi, apabila engkau membebaskan diri, maka engkau dapat mematahkan kuknya dari tengkukmu. 41. Maka Esau membenci Yakub oleh karena berkat yang telah diberikan ayahnya kepada Yakub. Kemudian Esau berkata, hari-hari perkabungan ayahku akan segera tiba, dan aku akan membunuh Yakub, adikku. 42. Dan diberitahukanlah kepada Ribkah perkataan Esau anak sulungnya itu. Lalu ia menyuruh memanggil Yakub anak bungsunya dan berkata kepadanya, Esau kakakmu sedang bermaksud membalas dendam untuk membunuhmu. 43. Jadi sekarang anakku, bangunlah, larilah ke Haran kepada Laban saudaraku. 44. Dan engkau harus tinggal bersamanya beberapa waktu lamanya, sampai kegeraman kakakmu surut. 45. Sampai kemarahan kakakmu beralih daripadamu, dan ia lupa apa yang telah engkau perbuat kepadanya. Kemudian aku akan menyuruh orang menjemput engkau dari sana. Mengapa aku harus kehilangan kamu berdua dalam 1 hari? 46. Dan Ribkah berkata kepada Ishak, aku telah jemu dengan hidupku karena kehadiran anak-anak perempuan Het itu. Jikalau Yakub juga mengambil seorang istri dari antara anak-anak perempuan Het, anak-anak perempuan negeri ini, apa gunanya aku hidup? Haleluya. Terima kasih. Saudara bisa melihat ya, ini satu peristiwa yang mungkin sering saudara baca, sering saudara tahu juga bagaimana Yakub melakukan suatu trik untuk mendapatkan berkat, ya, untuk mendapatkan berkat. Nah, biasanya dari peristiwa inilah orang di luar sana memahami yang mereka pahami bukan kita. Mereka pahami bahwa arti kata Yakub itu adalah penipu.
Ya karena dari kata-kata Esau tadi, dia 2 kali menipu aku, ya, yaitu yang ada di ayat 36. 3. 36. Ya, terima kasih, Brother Disco. Sama-sama. Dikatakan bahwa, dan ia berkata, apakah karena orang menyebut namanya Yakub, maka ia telah 2 kali menipuku. Ia telah merampas hak kesulunganku, dan sekarang ia telah merampas berkatku. Loh, tunggu dulu. Merampas hak kesulungan. Sebetulnya kalau kita lihat bukan dirampas ya. Betul kan? Itu kan kita sudah bahas minggu lalu bahwa mereka punya kesepakatan kan? Ya, Iya, Pak. punya Ya, kesepakatan legal. legal loh. Ini nggak merampas. Ya, jadi apa yang dikatakan oleh Esau ini nggak tepat. Ya, tapi dia punya asumsi bahwa hak kesulungannya itu dirampas. Tidak, itu legal. Karena saat itu dia minta kok. Dan dia, kita sudah belajar di minggu lalu ya, The Twin ya. Kita sudah bisa melihat dari apa yang tertulis di sana bahwa Esau menyetujui. Dia berkata, aku sebentar lagi juga mati, dan buat apa hak kesulunganku? Lalu dia lupa dengan perkataannya itu. Tiba-tiba muncul ayat 36, dia berkata sama Yisak, ayahnya, bahwa Yakub menipu dia 2 kali. Dia nggak menipu loh soal hak kesulungan. Ya, jadi kita harus bisa memahami ya plotnya atau alur ceritanya, alur kisahnya saat itu. Ya, ya, memang dirampas berkatnya. Ya, memang dirampas berkatnya. Ya, nanti kita akan bisa melihat ya dari penjelasan di bawah. Ya, kalau untuk merampas, memang dia aktif mengambil seperti itu, mengikuti apa yang dikatakan oleh mamanya Ribkah. Ya, ya. Sekarang kita akan melihat itu kisahnya ya. Jadi di mana Yakub mengikuti apa yang diucapkan oleh ibunya untuk mendapatkan berkat, ya. Dan saya yakin bahwa Yakub juga sudah memproklamirkan bahwa dialah yang sulung, ya, dialah yang sulung. Akan tetapi kelihatannya ini tidak bisa diterima oleh si Yisak, ya, tidak bisa diterima, sehingga dia mempertahankan Esau lah yang sulung. Si Yisak tidak mengakui kelegalan sumpah itu, ya. Dan kita bisa lihat. Nah, sekarang dari kisah ini kita ada pertanyaan, yaitu apa yang sedang diperjuangkan oleh Yakub. Dan saya tanyakan ini kepada saudara-saudara melalui Telegram dan WA. Ada beberapa yang masuk memberikan jawaban, tapi memang tidak terlalu dalam, biasanya berhubungan dengan hak kesulungan, dengan Mesias dan sebagainya. Ya, nggak masalah, itu jawaban saudara. Saya mengucapkan terima kasih untuk jawaban-jawaban yang sudah masuk, tetapi kita akan melihat suatu hal yang lebih dalam. Lebih dalam. Apa yang diperjuangkan oleh Yakub? Dari sejak bayinya, Yakub sudah berjuang. Kita jangan pernah lupa bahwa dia diberi nama Yakub karena dia pemegang tumit. Saudara jangan pernah lupa, dia bukan penipu, tetapi dia pemegang tumit. Dari sini kita bisa lihat bahwa spiritnya itu ulet. Tahu ulet ya? Bukan ulat, tapi ulet. Beda ulet dengan ulat. Ya. Ulet itu tekun, bahkan bisa lebih dari pantang menyerah. Begitu. Saya bisa lihat ya, itu sudah ada sejak di mana dalam kandungan. Terbukti dari kisah di mana Ribkah saat mengandung mereka berdua, itu dalam kandungan mereka sudah bergulat. Bayangin saudara, janin itu bisa bergulat, bisa gulat ya, bisa judo begitu ya, bisa gulat lah.
Nah, dari situ kemudian saat eh, masanya kelahiran daripada bayi-bayi ini, maka kita bisa melihat spirit yang ulet sekali, ya, daripada Yakov untuk menahan, ya, Esau. Ya, memang namanya saat itu kan belum ada namanya, ya, bayi yang berbulu ini, ya, mau ditahan dengan cara tumitnya dipegang. Dia tidak menyerah ternyata di situ. Kisah ini nggak berakhir di situ, saudara, nggak berakhir di situ. Ya, Yakov lebih memilih tinggal di kemah, sedangkan Esau lebih memilih menjadi pemburu. Nah, ini merupakan satu poin besar buat Yakov untuk dapat menerima semuanya, karena dia di dalam kemah. Mereka berdua, kita sudah bahas The Twin minggu lalu, mereka berdua bertemu dengan Abraham selama 15 tahun. Walaupun memang saat kecil masih bayi, ya, digendong sama Abraham, ya, tapi selama 15 tahun itu masih ada Abraham, ya. Dan Yakov lebih memilih untuk tinggal dalam kemah, memperhatikan sekelilingnya, ya, daripada keluar keluyuran begitu, ya, berburu entah kemana, entah harus tinggal di padang berapa minggu untuk cari buruan seperti itu. Padahal di rumahnya banyak makanan, iya kan? Banyak domba, banyak kambing, banyak lembu, banyak sapi, ya. Tapi jiwa serakahnya si Esau itu tak terbendung. Dia kepingin yang lebih, ya, lebih liar di sana. Ya, boleh-boleh saja untuk makan kijang karena masih termasuk berkuku belah dan memamah biak, tetapi sifat liar ini, ya, yang sudah dilihat oleh Bapak Yahweh, dan dikatakan bahwa aku mengasihi Yakov dan membenci Esau. Ya, itu sudah ditandatangani oleh Bapak Yahweh. Ya, apa yang diperjuangkan Yakov? Dia nggak selesai sampai di kemah itu saja, tapi dia berusaha bagaimana caranya. Dia juga belajar masak. Esau juga bisa masak enak-enak, ya. Dan saatnya tiba, yaitu saat Esau dikejar, sehingga dia merasa putus harap. Dia berpikir bahwa hak kesulungan itu apa artinya. Dia meremehkan dan dia jual dengan semangkok sup saat dia lapar saat itu, ya. Dan Yakov berkata, kalau kamu mau, jual dengan sumpah, dan itu legal, ya. Nggak selesai sampai di sana. Apa yang diperjuangkan? Sebetulnya nih, stuck Yakov sampai di sini. Karena apa? Ishaklah sebetulnya kuncinya. Dan dia ingin memberikan kunci berkat itu kepada Esau. Tetapi satu peristiwa, dia tiba-tiba terdengar percakapan, ya, antara Ishak dan Esau. Dikatakan bahwa Ishak ingin memberikan berkatnya, dan itu hanya untuk Esau, dan Ribkah mendengar hal itu, ya. Sebetulnya dari sini kita bisa melihat bahwa, ya, Ribkah lebih taat akan apa yang diprofesikan oleh Bapak Yahweh. Kita masih ingat, ya, apa yang dikatakan oleh Bapak Yahweh. Bapak Yahweh mengatakan bahwa yang besar akan menjadi hamba yang kecil. Dan itu sudah terjadi sebetulnya. Ya, saat dimana Ribkah mendengar hal ini, dia sudah mendapatkan konfirmasi bahwa anak kembarnya sudah mengadakan kesepakatan, yaitu yang punya hak kesulungan adalah Yakov, dan Esau membuang hak kesulungannya. Ya, akan tetapi dari sini kita bisa merabanya bahwa Ishak tetap masih belum terima. Ya, apa yang diperjuangkan oleh Yakov? Kita akan baca Fatsal berikutnya, yaitu Fatsal yang ke-28
ayat 1 sampai 22. Kita banyak baca terlebih dahulu, saya akan berikan penjelasannya di akhir. Terima kasih. Silakan Brother Henok. Thank you. Kemudian, Kejadian 28 ayat 1. Kemudian Ishak memanggil Yakub, memberkatinya, dan memberi pesan kepadanya, serta berkata, janganlah mengambil istri dari perempuan Kanaan. 2. Bersiaplah dan pergilah ke padang Aram, ke rumah Betuel ayah dari ibumu, dan ambillah seorang istri dari anak-anak perempuan Laban, saudara ibumu. 3. Dan biarlah El Shaddai, Elohim yang Maha Kuasa, memberkatimu dan membuat kamu beranak cucu dan menjadikanmu banyak. Dan biarlah kamu menjadi suatu himpunan bangsa. 4. Biarlah dia memberikan berkat Abraham kepadamu dan kepada keturunanmu untuk membuat engkau sebagai orang asing yang memiliki negeri ini yang telah Elohim berikan kepada Abraham. 5. Demikianlah Ishak melepas Yakub, lalu berangkatlah ia ke Padan Aram kepada Laban, anak Betuel, orang Aram itu saudara Ribka, ibu Yakub dan Esau. 6. Ketika Esau melihat bahwa Ishak telah memberkati Yakub dan telah menyuruhnya pergi ke Padan Aram untuk mengambil seorang istri dari sana, dan pada waktu memberkatinya ia telah berpesan kepada Yakub, janganlah engkau mengambil istri dari anak perempuan Kanaan. 7. Dan bahwa Yakub mendengarkan ayahnya dan ibunya serta pergi ke Padan Aram. 8. Maka Esau pun menyadari bahwa anak perempuan Kanaan adalah jahat di mata Ishak ayahnya. 9. Sebab itu Esau pergi kepada Ismail dan mengambil Mahalat anak perempuan Ismail, anak Abraham, saudara perempuan Nebayot, sebagai istri di antara istri-istrinya. 10. Yakub berangkat dari Beersheba dan pergi ke Haran. 11. Sampailah ia di suatu tempat, dan karena matahari telah terbenam, maka ia bermalam di sana. Ia mengambil sebuah batu dari tempat itu, menjadikannya alas kepalanya, lalu tertidurlah ia di tempat itu. 12. Dan ia bermimpi, tampaklah sebuah tangga didirikan di atas bumi, yang ujungnya mencapai langit, dan tampaklah para malaikat Elohim sedang turun dan naik tangga itu. 13. Tampaklah Yahweh berdiri di atasnya, dan dia berfirman, Akulah Yahweh Elohim Abraham dan Elohim Ishak ayahmu. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. 14. Dan keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke timur, ke barat, ke utara, dan ke selatan. Olehmu dan oleh keturunanmu, semua kaum di muka bumi akan memperoleh berkat. 15. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan menjaga engkau kemanapun engkau pergi, serta akan membawamu kembali ke tanah ini, karena aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. 16. Dan Yakub terbangun dari tidurnya lalu berkata, sesungguhnya Yahweh ada di tempat ini, tetapi aku tidak mengetahuinya. 17. Dan ia merasa takut, lalu berkata, betapa dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain adalah Bait Elohim, inilah pintu gerbang Syamaim. 18. Dan Yakub bangun pagi-pagi, mengambil batu yang telah ia jadikan alas kepalanya, batu itu ia jadikan sebuah tugu, dan menuangkan minyak ke atasnya. 19. Dan ia menyebut nama tempat itu Bethel, sedangkan pada mulanya nama kota itu adalah Luz. 20. Lalu Yakub mengucapkan sumpah, jika Elohim menyertai aku dan melindungi aku dalam perjalanan yang kutempuh ini, dan memberikan kepadaku roti untuk dimakan, serta pakaian untuk dipakai, 21, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Yahweh akan menjadi Elohimku. 22. Dan batu ini yang telah kudirikan sebagai tugu akan menjadi Bait Elohim, dan dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, aku pasti akan mempersembahkan 1/10 kepadamu. Iya, terima kasih. Ya, kita akan melihat mengapa Yakub sangat merindukan. Ya, dan kita akan melihat dari peristiwa di mana kita sudah baca tadi
Esau sangat marah kepada Yakub dan berniat untuk membunuhnya. Dan itu betul-betul serius. Kalau nggak serius, maka nggak mungkin dipertahankan oleh Ribkah. Yakub pergi. Ya, karena ini benar-benar serius, kritikal sekali, sehingga Yisak dan Ribkah memutuskan untuk mengirim Yakub pergi ke rumah pamannya. Nah, pamannya siapa? Laban. Pamannya yaitu dari ibunya, yaitu dari Ribkah. Kita masih ingat ya peristiwa di fiancé. Ya, siapa yang belum mendengar fiancé, saudara coba dengarkan khotbah mengenai fiancé, tunangan. Ya, di situ Ribkah itu dibawa oleh Eliezer, ya, oleh Eliezer dari Padan Aram menuju ke Kanaan. Ya. Nah, jadi itulah tempatnya daripada keluarga daripada Ribkah, yaitu di Padan Aram. Yisak panggil Yakub, ayat pasal Kejadian 28 ayat 1, dan memberkatinya dan memberi pesan, jangan ambil istri perempuan Kanaan. Kita sudah lihat bahwa dua perempuan Kanaan yang diambil oleh Esau itu memahitkan hati Yisak dan Ribkah, Yisak dan Ribkah. Ya, jadi pesan itu diberikan karena mereka sudah mengalami konflik di dalam keluarga. Dua perempuan Kanaan itu liar. Ya, liar luar biasa. Kalau nggak liar, pasti akan bisa diterima. Tapi kelihatannya sangat-sangat liar. Jadi memahitkan. Ya, dan kemudian ayat 2 dikatakan, bersiaplah. Ini perkataan Yisak. Pergilah ke Padan Aram. Dia memerintahkan Yakub untuk pergi ke Padan Aram, ke rumah Betuel, ayah daripada ibumu. Ya, ambillah seorang istri dari anak-anak perempuan Laban, saudara ibumu. Ya. Nah, kalau kita lihat jarak antara Beersheba dengan Haran atau Padan Aram, itu sudah pernah saya jelaskan. Itu sekitar 620 miles atau sekitar 997 kilometer. Kalau naik mobil lewat ada jalan tol dengan kecepatan 55 mile per hour ya, 50 mile per hour itu kita pakai mile ya, rodok sulit ya. Siapa yang bisa bantu ya? 55 mile per hour. 55 mile per hour itu kalau nggak salah sekitar 100 kilometer per jam. Sekitar segitu ya, sekitar segitu. Itu ya 55 mile itu 100 kilometer lebih kalau nggak salah. Itu bisa ditempuh dalam waktu 11 jam. 9 menit kalau nggak macet. Nah, sebagai perbandingan, ya, saya berikan jarak antara Surabaya Jakarta itu 792 km. Ya. Jarak Banyuwangi Bandung itu 946 km. Nah, saudara bisa kira-kira bayangin sendiri. Jalan dari Bandung ke Banyuwangi atau pulang dari Banyuwangi ke Bandung, begitu kira-kira. Ya, jadi begitulah kira-kira. Nah, tapi masalahnya saudara jarak Banyuwangi Bandung, saudara naik mobil. Ini nggak naik mobil masalahnya. Saudara bisa lihat, naik mobil saja 11 jam. Dulu nggak ada mobil. Naik apa? Naik onta, naik kuda, atau keledai. Saudara bisa lihat, biasanya pakai onta. Ya, jadi akan memakan waktu berhari-hari, mungkin juga bisa sebulan atau lebih. Seperti itu. Ya, saya bisa lihat kira-kira perjalanannya. Ya, jaraknya dari Beersheba menuju ke Haran. 1010 km, Pak. Berapa? 1010 km, Pak. 1010. Jadi satu mil itu 1,82 km. Ya, 1,82 ya. Jadi Iya, kali 55 ya 1010. iya, iya. Jadi Ya. kira-kira seperti itu. Ya, Ya. nah, jadi kita sudah tahu ya kondisinya ya, kondisi perjalanannya yang bakal ditempuh ya oleh Yakov dari Beersheba menuju Padan Aram, yaitu di Haran. Ya, kira-kira saudara sudah bisa membayangkan naik mobil aja capek.
apalagi naik onta, begitu loh saudara ya, atau naik keledai, biasanya sih onta biasanya ya. Oke, sekarang kita sudah tahu. Nah, sekarang dari perjalanan Beersheba ke Padan Aram dengan jarak hampir 1000 kilometer ya. Dan saat itu tidak ada mobil, tidak ada bus, tidak ada truk, tidak ada pesawat terbang. Dengan menggunakan onta, kira-kira bekal yang disediakan untuk Yakov itu berapa? Menurut saudara, kira-kira bekalnya berapa? Pasti harus bawa bekal kan? Ya, kira-kira. Saudara berani mencoba untuk menjawab, kira-kira bekal yang disediakan Ishak untuk Yakov itu berapa? Banyak, Pak. Banyak pasti. Ya, saya beri contoh, bukan beri contoh, saya kasih satu fokus. Ingat, di ayat pertama Kejadian 28 dikatakan bahwa Ishak itu dikasih, Ishak memerintahkan Yakov maksud saya, bahwa dia katakan jangan ambil istri dari perempuan Kanaan. Ayat 2 dikatakan ambillah istri. Nah, dari sini kita akan memahami ada satu peristiwa di mana seseorang telah menyuruh bawahannya untuk mengambil istri di Padan Aram. Yaitu peristiwa apa? Peristiwa Abraham. Dan kita tahu bahwa Abraham itu kaya raya. Ingat, posisi daripada Ishak itu adalah kaya raya. Bukan laupan, tapi taipan. Sudah bisa paham? Kita sudah bahas di Twin minggu lalu. Dikatakan di dalam Kejadian 26 ayat 12-14, ayat 13 saya bacakan saja, dan orang itu Ishak menjadi kaya dan terus bertambah kaya dan ia menjadi sangat kaya. Saudara bisa lihat? Jadi posisi keluarga ini bukan keluarga miskin, saudara. Bukan cuman ayah, ibu, 2 anak kembar, tidak. Tapi ini keluarga betul-betul kaya. Kalau tingkat hari ini itu konglomerat, saudara. Nah, kira-kira dalam perjalanan 1000 kilometer, ya, mengirim konglomerat untuk mendapatkan istri, berapa bekal yang disediakan? Saudara bisa bayangkan? Berapa bekalnya? Paling tidak yang disediakan itu seperti ini, saudara. Yaitu yang ada di dalam Kejadian 24 ayat 10. Ya, Kejadian 24 ayat 10. Silakan Brother Henok baca. Terima kasih. Kejadian 24 ayat 10. Kemudian hamba itu mengambil 10 ekor dari unta tuannya dan pergi dengan membawa berbagai-bagai barang berharga kepunyaan tuannya. Demikianlah ia berangkat menuju arah Mesopotamia ke kota Nahor. Iya, terima kasih. Sudah bisa lihat? Paling tidak itu menyamai apa yang pernah dilakukan oleh Abraham saat mencarikan istri buat Ishak. Itu pasti. Sudah bisa lihat? Dia pasti bawa sepasukan. Ya, kalau kali ini dikatakan 10 ekor unta yang saat Abraham mengirim Eliezer, ya, kasih 10 unta, belum lagi barang-barang berharga. Ya, belum lagi barang-barang berharga. Yakov siapin baju nggak untuk kehidupannya? Siapin makanan tidak? Yo pasti. Pasti nyiapin baju, pasti nyiapin makanan, pasti menyiapkan banyak hal. Dan saya sangat yakin karena ingat ya, Abraham sendiri saja punya 300, paling tidak 300 orang yang sanggup berperang. Ishak itu lebih kaya dari ya Abraham. Dikatakan kan, dia menjadi sangat kaya. Sampai raja di sekitar dia gemetar. Ya kan, kita sudah lihat itu. Jadi dari situ kita bisa lihat bahwa Ishak pun juga memperlengkapi Yakov dengan bodyguard. Saya bisa lihat? Ya, jadi ini kondisinya saudara ya.
Jadi Yakov itu tidak jalan sendirian. Dia ada dikelilingi oleh bodyguard, dia dikelilingi oleh harta benda, dia dikelilingi oleh onta-onta, ya, karena ingin melamar, saudara. Lamaran kepada si Ribkah saja sangat luar biasa, membawa apa benda-benda berharganya, anting-anting, gelang dan sebagainya. Ya, pasti Yakov juga diperlengkapi dengan hal itu. Nah, tapi ada satu titik di mana yang harus kita perhatikan, yaitu perkataan Yakov. Ya, perkataan Yakov. Di dalam Kejadian 28 yang tadi kita baca di atas, ayat 20 dan 21, Yakov itu mengucapkan satu kalimat. Ya. Lalu Yakov mengucapkan sumpah. Ini peristiwa kejadian setelah dia dapat mimpi, ya. Dapat mimpi. Jika Elohim menyertai aku dan melindungi aku dalam perjalanan yang kutempuh ini, dengan memberikan kepadaku roti untuk dimakan, serta pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Yahweh akan menjadi Elohimku. Perhatikan kalimat yang saya beri warna merah. Memberikan kepadaku roti untuk dimakan serta pakaian untuk dipakai. Loh, tunggu dulu. Tadi di atas saya jelaskan bahwa paling tidak mereka itu, ya, ini adalah orang kaya, konglomerat. Dan paling tidak itu sudah membawa, ya, 10 ekor onta. Yang pasti ada barang berharga, yang pasti ada baju, yang pasti juga ada makanan, belum lagi makanan untuk bodyguard-bodyguardnya. Tapi mengapa? Ya? Mengapa kok terjadi satu kalimat seperti ini, saudara? Ya, terjadi kalimat seperti ini. Memberikan kepadaku roti untuk dimakan serta pakaian untuk dipakai. Ya. Dan pakai sumpah lagi ngomongnya. Jika Elohim menyertai aku dan melindungi aku dalam perjalanan yang kutempuh ini, memberikan aku roti untuk dimakan serta pakaian untuk dipakai. Kira-kira saudara bisa meraba enggak? Mengapa Yakov mengucapkan hal ini? Berarti dia ke Haran itu sendirian, Pak, bukan dalam grup. Pertama, dia sendirian, tidak dalam grup. Padahal tadi di atas saya sebutkan pasti dia ada di dalam satu grup. Itu kemungkinan pertama, kita bisa melihat dia sendirian. Ada lagi yang mau coba untuk menjawab, mengapa Yakov mengatakan? Oke, Pak. Kenapa? Mungkin bisa dirampok di jalan mungkin. Dirampok. Oke, ada kemungkinan lain? Kalau menurut aku sih, si Yakub kan ceritanya dia lagi ketakutan karena Esau mau membunuhnya. Itu yang pertama. Yang kedua, soal sumpah itu, dia percaya bahwa Yahweh Yireh, Yahweh yang menyediakan. Itu menurut saya, Pak. Jadi pas lari dia pasti tangan kosong begitu. Ada barang seadanya kemungkinan. Orang seadanya langsung lari begitu ya. Iya, semampunya. Semampunya begitu, apa yang kita kumpulin seperti itu ya. Iya, begitu, Ya. Pak. Sempat apa itu membawa bekal yang cukup untuk sampai ke Haran, Pak. Kenapa? Gimana Pak Steven? Nggak punya kesempatan untuk bersiap-siap untuk pergi ke Haran dengan bekal yang banyak. Nggak punya kesempatan. Tapi bapaknya bilang, ambillah istri dari Padan Aram. Ambillah istri dari saudara ibumu. Ambillah istri. Berarti bapaknya menyediakan. Jadi bukan... Kalau kita lihat di kisah selanjutnya kan, dia kan bekerja 14 tahun untuk dapetin istri. Betul.
Betul. Ya. Mungkin selama ini saudara tidak mencurigai mengapa kok sampai Yakub mengatakan demikian. Bro Adi? Saya coba jawab Pak ya. Roti dan pakaian itu bicara Yakub. Yakub itu ingin Bapa Yahweh senantiasa memberkati dan memelihara kehidupan dia. Terus kalau yang itu kan posisinya dia kembali ke rumah Ishak. Tentunya waktu dia pergi barang-barang bawaannya, mungkin juga harta benda, barang-barang yang banyak itu kan sudah diserahkan, dan ketika dia kembali kan dia tidak bawa apa-apa. Tetapi memang di situ dia ingin Bapa Yahweh itu senantiasa memberkati dia, Pak, dan memelihara kehidupan dia, Pak. Jadi begitu, Pak, jawaban saya. Ya, oke, terima kasih. Tapi masalahnya di sini adalah ini sedang di dalam perjalanan menuju ke Padan Aram. Ya. Dan janjinya dengan sumpah kepada Yahweh Elohim kalau sampai nanti balik lagi. Begitu. Ya. Oke. Saya akan lanjutkan. Nanti lama-lama saudara bisa membongkar ini. Tapi nggak apa-apa. Ya, saya akan lanjutkan terlebih dahulu aja. Perhatikan ada satu ayat ya di dalam Kejadian Fatsal 32 ayat 6 sampai 10. Silakan Brother Enoch untuk baca terlebih dahulu. Kejadian 32 ayat 6. Kembalilah para utusan itu kepada Yakub sambil berkata, kami telah sampai kepada kakakmu, kepada Esau, dan ia juga sedang dalam perjalanan untuk menemui engkau, dan 400 orang ada bersamanya. 7. Yakub sangat ketakutan dan menjadi tegang karenanya. Dia membagi orang-orang yang bersamanya, dan kawanan domba, dan kawanan lembu, dan unta-unta dalam 2 kelompok. 8. Lalu ia berkata, apabila Esau mendatangi kelompok yang satu dan mengalahkannya, maka masih ada kelompok yang tertinggal sebagai pelarian. 19. Yakub berkata, ya Elohim leluhurku Abraham, dan Elohim ayahku Ishak, Yahweh yang telah berfirman kepadaku, pulanglah ke negerimu dan kepada kaum keluargamu, dan aku akan melakukan yang baik kepadamu. 10. Aku telah menjadi tidak layak akan segala kemurahan dan akan segala kesetiaan yang telah engkau lakukan kepada hambamu, karena dengan sebatang tongkat aku telah menyeberangi sungai Yordan ini. Tetapi sekarang aku telah menjadi 2 kelompok. Ya, terima kasih. Sudah bisa lihat, ini peristiwa setelah tadi peristiwa yang di atas, ya, itu adalah peristiwa di mana Yakub lari dari Esau. Sekarang ini Yakub kembali menuju ke tanah Kanaan. Ingat ya, karena ingat di ayat 6 dikatakan bahwa dia akan bertemu dengan Esau, dan Esau sedang berjalan dengan 400 orang. Sudah bisa lihat? Jadi Fatsal yang tadi sebelumnya Ishak lari dari Esau, sekarang posisi ini ya, Kejadian 32 ini ayat 6 sampai 10 ini ya, 32 pokoknya, itu Yakub kembali dari rumah Laban menuju ke tanah Kanaan. Dan di dalam peristiwa ini ya, dia gemetar. Ayat 7 dikatakan, Yakub sangat ketakutan dan menjadi tegang karenanya. Kenapa dia takut? Ya, Esau ada 400 orang. 400 orang ini pasti laki-laki semua. Ya, ini bukan sekelompokan yang seperti Yakub yang sedang migrasi pulang dari Padan Aram menuju ke Kanaan, tidak. Tetapi Esau berikhtiar untuk membunuh Yakub dan seluruh keluarga Yakub. Karena itu dia ketakutan. Kalau nggak gitu nggak tertulis ini, dan menjadi tegang karenanya. Kemudian ya, Yakub ayat 9 berkata, dia berkata kepada ya Elohim leluhurku Abraham, dia berdoa, dan Elohim ayahku Ishak, Yahweh yang telah berfirman kepadaku, pulanglah ke negeri. Ya, saat itu Yahweh berfirman kepada Yakub untuk pulang dari rumahnya Laban, ya, pulang ke negerimu
kepada kaum keluargamu dan aku akan melakukan yang baik kepadamu. Ayat 10, Yakub merendahkan hati, aku telah menjadi tidak layak akan segala kemurahan dan akan kesetiaan yang engkau lakukan kepada hambamu, karena, perhatikan kalimat ini, karena dengan sebatang tongkat aku telah menyeberangi sungai Yordan ini, dan sekarang aku telah menjadi dua kelompok. Saya bisa lihat di Kejadian 28 ayat 10 dikatakan, ya, dikatakan bahwa kalau Elohim menyertai aku, melindungi aku dalam perjalanan yang kutempuh ini sampai di rumahnya Laban dengan memberiku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai. Sudah perhatikan? Dan kemudian ya, ayat 36 dikonfirmasi dengan perkataan Yakov, dengan sebatang tongkat aku telah menyeberangi sungai Yordan. Sudah bisa lihat? Sudah bisa merasakan kedalamannya? Sudah bisa memahami? Padahal dia ini orang kaya. Dia anak orang kaya, Taipan. Sudah bisa lihat? Dan pasti saat itu diperlengkapi oleh bapaknya, Yisak, ya, paling tidak seperti kisah Abraham mengutus Eliezer dengan 10 onta dan membawa bekal barang-barang berharga. Sudah bisa lihat? Sudah bisa memahami? Ya, ingat loh, dia mengatakan ya bahwa menyeberang sungai Yordan dari Beersheba ke Haran, dia sempat menyeberangi sungai Yordan dengan hanya bawa sebatang tongkat, saudara. Di mana semua barang-barangnya dia itu, padahal dia itu anaknya Taipan. Sudah bisa lihat? Padahal dia sudah diperlengkapi, diperkaya oleh bapaknya Yisak untuk mendapatkan istri. Dia pasti ingat, Yisak pasti ingat untuk mendapatkan Ribkah, Abraham, bapaknya Yisak, kasih banyak barang berharga. Sudah bisa lihat, itu custom, Zan. Itu customnya orang kaya. Sudah bisa lihat? Ya, pasti akan diperlengkapi. Mengapa Yakov berkata ini? Mengapa? Siapa yang mau coba menjawab? Mengapa? Tadi Sister Maya angkat tangan. Mengapa? Kalau di kitab Yasar, kitab yang terhilang, sebenarnya dia diberikan semua emas dan semua harta benda, tetapi karena dikejar oleh anak Esau dan orang-orangnya, Yakub memberikan semuanya itu sebagai ganti nyawanya. Kalau itu di kitab Yasar, Pak. Terima kasih. Oke, kalau Sister Vivi? Ya, sama Pak. Jadi semua barang-barang dan orang-orangnya itu sudah diambil dan mungkin sebagian sudah dibunuh sama Esau. Ya, terima kasih Pak Samuel. Semua barang-barang yang dikasih sama Ishak ke Yakub itu, yaitu udah dirampas sama orang-orangnya, itu Esau. Jadi si Yakub itu pergi cuma dengan tongkat, Pak. Oke, terima kasih. Jadi itu ayatnya, ya, kita bisa tracking di Kejadian 36 ayat 1 sampai 4. Tapi memang tidak tertulis. Yang tertulis hanya silsilah Esau. Silsilah Esau. Silakan Brother Henok untuk bisa baca Kejadian 36 ayat 1 sampai 4. Kejadian 36 ayat 1. Dan inilah silsilah Esau, yaitu Edom. 2. Esau mengambil istri-istrinya dari anak-anak perempuan Kanaan, yakni Ada, anak perempuan Elon, orang Het, dan Oholibama, anak perempuan Ana, anak perempuan Zibeon, orang Hewi. 3. Dan Basmat, anak perempuan Ismael, saudara perempuan Nebayot. 4. Dan Ada melahirkan Elifas bagi Esau, dan Basmat melahirkan Rehuel. Ya, terima kasih. Saya perhatikan kata atau nama Elifas. Ya.
Ada itu melahirkan Elifas bagi Esau. Kalau kita lihat, Elifas inilah yang mengejar Yakov pamannya, ya, yang sedang dalam perjalanan menuju Padan Aram, dan Yakov mau dibunuh, tetapi mereka mengadakan kesepakatan, ya, daripada membunuh, semua barang milik daripada Yakov itu diambil oleh Elifas. Dan sangat besar kemungkinan orang-orang Yakov pasti disembelih. Saya bisa lihat oleh Elifas. Memang tidak tertulis, tetapi peristiwa ini adalah indikator yang sangat kuat mengapa Kejadian 28 ayat 20 dan Kejadian 36 ayat 10 itu tertulis. Yaitu di mana Yakov mengatakan, kalau engkau Elohim menyertai aku, jika Elohim menyertai aku dan melindungi aku dalam perjalanan yang kutempuh ini menuju Padan Aram, rumahnya Laban, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai. Ya kan? Dan ayat 10 Kejadian 36 dikatakan, dengan sebatang tongkat aku telah menyeberangi sungai Yordan ini. Jadi seluruh pakaian, barang berharga, onta-onta, semuanya makanan itu diambil oleh Elifas. Yakov ditinggal sendirian. Ya, Elifas sudah memperkirakan pasti mati. Karena nggak ada makanan. Pasti mati. Iya kan? Jadi daripada menumpahkan darah melalui tangannya, wes lebih baik kamu mati pelan-pelan, gitu loh ceritanya. Pasti mati, bayangin aja. Tapi apa yang terjadi? Ya, di satu malam Yakov kelelahan tidur, dan di sana dikatakan dia meletakkan kepalanya di atas sebuah batu. Sebetulnya dia bawa bantal nggak? Bawa, saudara. Tapi bantalnya kan diambil sama Elifas. Karena itu dia taruh di atas batu kepalanya untuk tidur. Tapi disitulah pada saat dia meletakkan kepalanya di atas batu, disitulah Bapa Yahweh menemui Yakov dengan satu penglihatan yang spektakuler, yaitu stairway to heaven. Tangga menuju ke Shamayim. Tangga menuju ke sorga, bukan sampai di situ, ada malaikat-malaikat Yahweh yang turun naik di sekitarnya. Saudara bisa lihat, dan di situ ayat itu tertulis, Yakov meletakkan kepalanya di atas batu. Itu merupakan sebuah sidik jari, kode. Betul? Kodenya apa? Meletakkan kepala di atas batu. Siapakah batu itu? Menggambarkan Yeshua. Yeshua batu penjuku itu. Yeshua. Batu itu bisa bicara tentang dasar fondasinya adalah Yeshua. Dengan dasar fondasi Yeshua, maka dia ketemu dengan Elohim Yahweh dengan penglihatan yang spektakuler, yang luar biasa. Hidup saudara didasari dengan fondasi Yeshua HaMashiach, maka akan terjadi stairway atau tangga penghubung antara Bapak Yahweh dengan saudara, saudara dan Bapak Yahweh. Saudara bisa lihat? Saudara bisa paham? Yeshua mengatakan, orang bodoh mendirikan fondasi di atas pasir. Sedangkan orang yang bijaksana mendirikan fondasinya di atas batu. Batu karang. Kita bisa lihat di situ. Ya. Kita bisa lihat itu kodenya. Ya.
kode daripada fondasi yang ada di kepala Yakov. Saat itu kan dia tidak mengambil fondasi jerami untuk menjadi alas kepalanya. Kode daripada secara fisik Yakov adalah batunya. Sudah bisa lihat, tapi disitulah di-reveal, dinyatakan connection antara Yakov yang ada di bumi dengan Elohim Yahweh yang ada di Syamayim. Terlihat daripada apa yang dikatakan oleh Yakov, wah, tempat ini luar biasa. Dan kemudian dia urapi, disinilah namanya Bethel. Bethel, rumah Elohim. Sudah bisa lihat? Yang menghubungkan antara Syamayim dan bumi. Sudah bisa paham di situ. Itu berbicara soal apa? Portal. Ya, portal. Ya. Di dalam alam spiritualnya memang, ya, di dalam alam spiritualnya memang itu ada tangga. Dan kita bisa melihat tangga itu adalah penghubung, yaitu Yeshua HaMashiach. Tetapi di dalam alam fisik Yakov yang dia ambil bukan kayu untuk meletakkan kepala di atas saat dia tidur. Tidak mengambil kayu, sebongkahan kayu, tumpukan kayu yang dikasih jerami, itu kan lebih empuk, saudara. Tapi dia taruh kepalanya di atas batu. Sudah bisa lihat, itu dari sudut pandang manusiawi fisik Yakov dia ambil batu. Tetapi dari sisi Bapak Yahweh, dia memberikan tangga dan tahta Yahweh. Sudah bisa lihat? Ya, sudah bisa lihat ya. Jadi perbedaannya, ya, tetap penghubung antara bumi dan Syamayim adalah Yeshua HaMashiach. Sudah bisa memahami ya. Antara bumi dan Syamayim penghubungnya cuma satu, pintunya satu, yaitu Yeshua HaMashiach. Tangganya ya cuma satu, Yeshua HaMashiach. Ya, tapi lihat dari sudut pandangnya. Sudut pandang manusiawi, fisik, yaitu batu yang diletakkan untuk sebagai alas kepala. Tetapi dari sudut pandang spiritual, yaitu tangga. Ya, jadi kita bisa memahami di sini. Ya, jadi itu sangat luar biasa, di mana terjadi koneksi antara Yakov dengan Elohim Yahweh, ya, melalui tangga itu, ya, melalui Yeshua HaMashiach. Apa yang sedang diperjuangkan oleh Yakov? Tetap kita dalam pertanyaan ini, apa yang sedang diperjuangkan oleh Yakov? Kalau kita lihat, Yakov sudah mengambil langkah yang pertama, menjadi yang sulung. Dia sudah ambil langkah itu. Ya, dia sudah berusaha untuk memegang tumit daripada si manusia berambut, yaitu yang dikasih nama Esau, ya kan? Dan dia sudah mendapat kesempatan untuk menjadi yang sulung, dan itu sah. Ya, itu sah, legal. Ya, karena mereka bersumpah, Esau bersumpah, lalu menjual hak kesulungannya kepada Yakov. Itu legal. Ya. Tapi masalahnya apakah cukup hanya menjadi yang sulung? Apakah cukup? Belum Ternyata cukup. tidak cukup. Itu yang penting. Ternyata tidak cukup. Hanya menjadi yang sulung saja. Karena itu Yakov masuk di langkah berikutnya, yaitu menerima berkat. Saya bisa lihat dua step ini yang harus diselesaikan oleh Yakov, dan Yakov mencapai apa yang dia rindukan. Ya, apa yang dia rindukan. Yang pertama dia harus ambil menjadi yang sulung, karena nggak mungkin ayahnya berkata, kamu switch. Ya, nggak mungkin. Ya, Esau pasti nggak mau. Ya kan?
Mamanya bilang, kamu switch. Nggak mungkin. Tapi profesinya, nubuatannya berkata, yang besar akan melayani yang kecil. Nubuatannya terjadi, saudara. Ada. Dan terjadi saat itu. Ya, itu step yang pertama. Dia menyelesaikannya, Yakov, menjadi yang sulung. Tapi belum selesai. Dia harus menerima berkat itu secara real. Nah, kita akan lihat ini. Ya, menerima berkat ini. Apa yang diperjuangkan oleh Yakov? Apa yang diperjuangkan Yakov? Kita akan baca sekali lagi, yaitu Kejadian 27 mulai ayat 34. Silakan Brother Reno. Kejadian 27 ayat 34. Ketika Esau mendengar perkataan ayahnya, maka berteriaklah ia dengan teriakan yang sangat nyaring dan hatinya sangat pahit. Dan ia memohon kepada ayahnya, berkatilah aku juga Bapakku. 35. Dan ia berkata, adikmu telah datang dengan tipu daya dan telah merampas hak berkatmu. 36. Dan ia berkata, apakah karena orang menyebut namanya Yakub, maka ia telah 2 kali menipuku. Ia telah merampas hak kesulunganku, dan sekarang ia telah merampas berkatku. Lalu katanya, tidakkah Bapa mempunyai berkat lain bagiku? 37. Dan Ishak menjawab Esau, sungguh aku telah menetapkan dia sebagai tuan atasmu, dan aku telah memberikan semua saudaranya sebagai hambanya, dan aku telah membekali dia dengan gandum dan anggur. Maka bagimu sekarang apalagi yang dapat kuperbuat anakku? 38. Esau berkata kepada ayahnya, apakah satu berkat itu saja yang ada padamu, Bapakku? Berkatilah aku juga, Bapakku. Dan Esau menangis dengan suara nyaring. 39. Kemudian Ishak ayahnya berkata kepadanya, tempat kediamanmu akan jauh dari tanah yang subur di bumi, dan jauh dari embun dari langit yang di atas. 40. Dan engkau akan hidup oleh pedangmu, dan engkau akan menjadi hamba adikmu. Dan akan terjadi apabila engkau membebaskan diri, maka engkau dapat mematahkan kuknya dari tengkukmu. Ya, terima kasih. Kita lihat Esau meraung-raung, menangis untuk mendapatkan berkat. Dia berusaha kepada mendesak ayahnya, apakah cuma satu itu saja berkatmu? Ya. Dan ayahnya beberapa kali didesak, berkatilah aku, berkatilah aku, berkatilah aku. Apa cuma itu berkatmu? Dan ayah yang berkata, tempat kediamanmu, ya, tempat kediamanmu akan jauh dari tanah yang subur di bumi dan jauh dari embun langit di atas. Dan engkau akan hidup oleh pedangmu, dan engkau akan menjadi hamba adikmu. Profesinya terjadi. Saya bisa lihat apa yang diucapkan oleh Ishak. Engkau akan menjadi hamba adikmu. Tapi, kalimat yang terakhir, itu ada satu celah. Ya, yang diberikan kepada Esau. Dikatakan demikian. Dan akan terjadi apabila engkau membebaskan diri dan engkau dapat mematahkan kuknya dari tengkukmu. Jadi ada kesempatan. Tapi harus melalui proses yang begitu severe. Tahu severe? Severe itu apa ya? Yang mengenaskan gitu. Memaitkan, yang parah. Yaitu tanah tempat bumi dia ada itu jauh dari tanah yang subur dan jauh dari embun langit, maksudnya hujan begitu, karena butuh untuk pertanian, dan juga dia akan hidup dari pedang. Kira-kira hidup dari pedang maksudnya apa? Sering perang. Iya, jadi hidupnya itu seperti begal. perang terus, Pak. Bisa lihat, jadi hidupnya itu betul-betul tidak ada kedamaian. Harus ada senjata, pemaksaan, begal,
Seperti itu, saudara. Tahu begal ya? Bukan bagel. Begal sama bagel beda. Yang bisa bedain, Rampok. saudara tahu Rampok, bagel. Pak. Bagel tahu ya? Keledai. Rampok, Pak. Ya, Perampok pembunuh, Pak. perampok pembunuh. Itu begal. Kalau bagel itu Brother Daniel itu yang tahu itu. Roti pakai cream cheese. Itu roti yang dikasih keju itu bagel itu ya. Jenis roti khusus atau atos itu, saudara. Ya, atau bukan atos ya, rada sedikit chewy atau apa, keras sedikit ya. Jadi hati-hati yang pakai gigi palsu bisa copot giginya. Makan bagel ya. Jadi ini jadi begal ini ya, hidup oleh pedang. Jadi dengan kekerasan ya untuk mendapatkan banyak kekayaan, kehidupan dan sebagainya. Ini akan terjadi dan akan memutarbalikkan keadaan. Kamu akan bisa mengatasi seperti itu. Ingat, Yisak tidak memberikan kutuk loh. Yisak tidak memberikan kutuk. Ya. Dan Yisak pun memberikan ala kadarnya, begitu loh, saudara. Itu berkat yang sisa-sisa. Ya, berkat sisa-sisa. Bukan berkat utama. Jauh dari tanah yang subur, jauh dari hujan dan sebagainya. Ya, berkat sisa-sisa. Ya, bukan kutuk. Ya, karena bisa diputarbalikkan keadaannya. Ya, bisa diputarbalikkan keadaannya. Dikatakan, apabila engkau membebaskan diri, engkau dapat mematahkan kuknya dari tengkukmu. Berarti bisa diputarbalikkan kondisinya. Dia bisa jadi makmur. Dia bisa jadi makmur. Tetapi ingat, proses kehidupannya beda dengan Yakov. Bagaimana dengan berkat Yakov? Kita lihat. Kejadian 27 ayat 26 sampai 29. Silakan Brother Enoch. Kejadian 27 ayat 26. Kemudian berkatalah Ishak ayahnya kepadanya, "Mendekatlah sekarang dan ciumlah aku, anakku." 27. Lalu ia datang mendekat dan menciumnya. Dan Ishak mencium bau pakaian Yakub, dan diberkatinya lah ia, dan berkata, "Sungguh bau anakku adalah seperti bau padang yang diberkati Yahweh." 28. Dan biarlah Elohim memberikan kepadamu embun dari langit, dan tanah subur di bumi, serta kelimpahan gandum dan anggur. 29. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu, dan banyak umat akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu, dan biarlah anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Dan terkutuklah mereka yang mengutuk engkau, tetapi diberkatilah mereka yang memberkati engkau. Ya, terima kasih. Saudara bisa lihat blessing yang luar biasa. Berkat yang luar biasa. Bau padang yang diberkati Yahweh. Itu kira-kira baunya seperti kalau saudara ada di, mungkin ya, saudara ada di daerah pertanian. Baunya begitu banyak oksigen di situ. Baunya begitu menyegarkan. Dan kemudian dikatakan 28, ayat 28, Elohim memberikan kepadamu embun dari langit dan tanah subur di bumi, serta kelimpahan gandum dan anggur. Itu diberikan, dan kemudian nggak selesai sampai di situ. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu, dan banyak umat akan sujud kepadamu. Nggak sampai di situ. Untuk soal keluarga, maka terjadi apa yang diprofesikan oleh Bapa Yahweh. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu, dan biarlah anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Saudara bisa lihat, nggak selesai sampai di situ. Apa yang pernah dikatakan oleh Bapa Yahweh kepada Avram diulangi kembali. Terkutuklah mereka yang mengutuk engkau, tetapi diberkatilah mereka yang memberkati engkau. Ini satu rentetan blessing yang sangat luar biasa. Saudara bisa lihat, yang sangat luar biasa. Kalau kita lihat Israel 1948 itu tanahnya kering.
tapi hari ini menjadi pengekspor buah-buahan yang mencapai Eropa dan dunia. So bisa lihat satu tanah yang diberkati oleh Bapak Yahweh. Dahsyat. Blessing. Padahal ini saat itu hanya diucapkan, saudara. Hanya diucapkan. So bisa lihat, hanya diucapkan dari mulut seseorang yang namanya Yisak, yang posisinya udah buta dan gampang dikelabui. Saudara bisa lihat, ini lagi dikelabuin, saudara. Ya, sedang diprank ini. Ya, sama si Yakov. Ya, istilah sekarang diprank begitu ya. Lagi dikelabui kan? Berkat itu hanya diucapkan melalui mulutnya saja, satu rentetan berkat yang mempunyai dampak sampai hari ini. Sampai hari ini belum selesai, saudara. Belum selesai. Saudara lihat dampaknya itu sampai kerajaan 1000 tahun, saudara. Ya, sampai kerajaan 1000 tahun. Sangat luar biasa satu rentetan ini. Nah, kalau kita lihat apa yang dikejar oleh Yakov? Apa yang diperjuangkan? Apa yang diperjuangkan? Saya beri kesempatan sekali lagi. Berdasarkan semua, saudara bisa ngambil suatu titik nggak? Apa yang diperjuangkan Yakov? Dia udah dapat, dia udah Sister Ice. Baik Pak, terima kasih. Yang pertama, Yakub dan Esau itu kan masih menikmati kehidupan bersama dengan Abraham selama 15 tahun. Kemudian yang kedua, kebiasaan dari Yakub itu kan tinggal di dalam kemah, di mana bahwa dia terkutuk belajar setiap apa yang diajarkan oleh Aaron juga adalah bahwa cara pandangnya adalah melihat kota yang dibangun oleh Bapak Yahweh. Dan saya percaya bahwa perkataan itu pun tersampaikan kepada Yakub bahwa melalui keturunannya dia akan lahir seorang yang akan menyelamatkan manusia, dan pandangan itulah yang membuat Yakub juga berusaha untuk mendapatkan berkat itu. Seperti itu Pak. Artinya dia pengen bahwa keturunannya nantilah yang akan mendapatkan berkat itu Pak. Iya. Terima kasih. Tampung ya. Saya berikan 4 saja ya. Ibu Sinta, Bro Adi, dan Brother Samuel. Oke, setelah itu saya akan lanjutkan. Ya, untuk membuka apa yang diperjuangkan oleh Yakov. Ibu Sinta mau jawabannya bagaimana? Apa yang diperjuangkan? Iya Pak, Yakub sama seperti Abraham ya, dia melihat Yerusalem baru. Jadi Yakub ini yang dicarinya itu adalah Yerusalem baru, kehidupan yang selama-lamanya. Oke. Demikian Pak. Bu Adi? Menggenapi Pak, menggenapi perjanjian yang sudah diberikan oleh Bapak Yahweh, dan Yakub juga tahu tujuan atau visi dari Bapak Yahweh di dalam kehidupan dia, yang memang diawali dari Abraham, Ishak, dan sampai ke Yakub. Begitu Pak. Ya, terima kasih. Brother Samuel mau jawab? Seperti yang dibilang Ibu Ricci itu benar. Jadi Yakub itu mengejar keturunan Abraham, berkata Abraham. Ya, saya kasih tahu ya. Yang dikejar, oke, terima kasih untuk semua jawabannya. Yang dikejar atau diperjuangkan Yakub ini, saudara. Yohanes 3:16. Silakan Brother Enoch untuk baca. Yohanes 3 ayat 16. Sebab Elohim demikian mengasihi dunia ini, sehingga dia mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan dapat memperoleh hidup kekal. Ya, terima kasih. Kalau saudara hanya baca sekilas, maka saudara tidak akan mendapatkan titiknya. Apa yang dikejar Yakov? Yang dikejar Yakov itulah yang juga dikejar oleh Bapak Yahweh. Dan juga dikejar oleh Yeshua.
Ya karena Yesus adalah Bapa Yahweh sendiri yang turun ke dunia dalam bumi ini. Saya bisa lihat apa yang dikejar. Apa yang dikejar? Keselamatan, Pak. Yang dikejar. Ya, ini saudara. Sebetulnya ada yang lebih dalam, yaitu masalah ini, saudara. Dunia. Mungkin saudara bingung, loh, dunia? Bukankah dunia ini jahat? Kita harus tahu. Mengapa di dalam Yohanes 3:16 dikatakan dunia dan bukan bumi? Saudara paham? Ini pernah saya ungkapkan dulu lama sekali. Di dalam Yohanes 3:16 tidak dikatakan sebab Elohim demikian mengasihi bumi ini. Tidak dikatakan demikian. Tapi yang dikatakan adalah sebab Elohim demikian mengasihi dunia ini. Saya bisa lihat. Saudara tahu antara bedanya dunia dan bumi? Dunia itu alam semesta, Pak. Kalau bumi ya bumi ini. Beda, Pak. Dunia itu mencakup manusianya. Kita akan universal, lihat. sedangkan bumi itu satu planet. Ya, oke, kita akan lihat ya. Ini dari bahasa Yunaninya. Dunia itu kosmos. Kosmos. Tapi bumi itu ge. Karena itu contohnya kalau saudara pernah membaca atau menemukan kata geografis, geopolitik, geotermal, geologi, itu arahnya ke fisik bumi. Tapi kosmos itu berbicara mengenai sistem. Saya bisa lihat, ini bicara mengenai sistem. Dan inilah yang dikejar oleh Yakub. Yaitu Yakub mengejar sistem berkat Elohim Yahweh. Ini yang dikejar. Dia tahu bahwa dia hidup sebagai manusia yang terbatas dan satu kali nanti akan mati. Dia juga tahu bahwa janji dari Yahweh, Elohim Yahweh kepada Abraham mengenai Mesias. Dia tahu kondisi dunia dalam posisi kejatuhannya. Dia tahu juga kisah-kisah daripada Nephilim. Saudara tahu Nephilim? Raksasa. Dia juga tahu kisah-kisahnya dari Abraham itu semua mengenai Nimrod. Dia juga tahu mengenai kekuatan roh-roh jahat. Nah, ini yang dikejar oleh Yakov, yang diperjuangkan secara spiritual walaupun saat itu masih dalam bentuk baby, sehingga dia memegang tumit kakaknya dan kemudian terrealisasi dengan adanya legal perjanjian, yaitu mendapatkan hak kesulungan ya dari Esau yang menjualnya dan kemudian mendapatkan blessing-nya dari mulut ayahnya Ishak. Saudara bisa lihat sistem berkat Elohim Yahweh ini sangat dipahami oleh Yakov, sangat dipahami. Ya, dan inilah yang menjadi fokusnya. Aku harus dapat berkat itu, dan berkat itu hanya satu dari mulut bapaknya. Dan tinggal cuman satu dan satu-satunya. Bukan tinggal satu, memang satu-satunya. Saudara bisa lihat, satu-satunya berkat. Kalau dia anak tunggal, enak, turun langsung. Tapi kenyataannya dia harus berjuang melawan kakaknya. Saudara bisa lihat, berkat
Elohim Yahweh ini yang luar biasa, yang sangat-sangat dahsyat, tetapi tidak banyak orang yang memahaminya. Sistem berkat Elohim Yahweh ini. Ingat, tadi dikatakan di atas bahwa Yisak itu tidak mengutuki Esau loh, tidak. Ya, walaupun Esau mendapatkan daerah yang kering, maksudnya jauh dari tanah yang subur dan jauh dari embun yang dicurahkan dari langit, tapi dikatakan kamu akan membuang kuk itu dari tengkukmu. Berarti bisa diubahkan. Berarti Esau mampu menjadi satu sosok yang juga berkelimpahan, tapi tidak sekelas dengan apa yang diterima oleh Yakub dengan sistem berkat Elohim Yahweh. Ini yang dicari. Saudara bisa lihat. Dan sistem Elohim berkat Elohim Yahweh ini mencapai ya sampai yaitu perjanjian kekal, saudara. Dengan Yahweh mengatakan, akulah Elohim Abraham, Elohim Yisak, dan Elohim Yakub. Keluaran 3 ayat 15. Saudara bisa lihat, 3 nama ini ya istilahnya itu dipasangkan dengan Yahweh. Yahweh mengatakan Elohimnya Abraham, Elohimnya Yisak, dan Elohimnya Yakub. Itu aku, Yahweh. Kita bisa lihat. Dan nantinya Yakub namanya diganti menjadi Yisrael oleh Bapak Yahweh. Saya bisa lihat. Dan ini merupakan sistem berkat, saudara. Diberkatilah orang yang memberkati engkau dan terkutuklah orang yang mengutuki engkau. Saudara bisa paham di sini. Karena itu di dalam Yohanes 3:16 dikatakan bahwa karena begitu besar kasih Bapa akan dunia ini, bukan bumi. Bukan bumi, tapi dunia. Ya, dunia. Nah, kita harus bisa melihat dari sudut pandang yang benar. Kita bisa lihat sehingga kita bisa mendapatkan benefit spiritualnya. Ya, yang terus akan berkelanjutan sampai kapan kira-kira? Sampai rapture? Sampai selama-lamanya. Amin. So bisa lihat sampai selama-lamanya. Sistem berkat Elohim Yahweh inilah. Ini sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Abraham bisa melihat, Yisak bisa melihat, Yakub melihat, Esau menolak. Sudah bisa lihat sistem berkat Elohim Yahweh. Ya, ini luar biasa. Karena itu, untuk mengetahui yang selanjutnya, maka jawabannya adalah to be continue. Besok saya akan berikan mengenai kelanjutannya yang saya beri tema The Hacker. Ya, The Hacker. Jadi kalau saudara kepingin tahu sistem berkat Elohim Yahweh, ya saudara ikutin pengajaran besok yaitu The Hacker. Puji Bapak Yahweh. Hari ini kita sudah hampir mencapai 6.000 tahun sejak kejatuhan Adam dan Hawa. Tidak lama lagi akan ada rapture. Ya, berjaga-jagalah, bersiaplah. Ya, bersiaplah. Dan siapa yang belum masuk di dalam keselamatan yang benar, masuklah. Pintunya adalah Yeshua HaMashiach. Jembatan, bukan jembatan maksud saya. Tangga, anak tangga itu ya. The stairway itu ya. Tangga itu adalah Yeshua HaMashiach.
ya, dan berserulah kepada nama Yahweh, maka akan diselamatkan, masuk dalam baptisan. Jangan lupa, harus ada meterainya. Dimeteraikan dengan nama Yahweh, nama Yeshua, dan Ruah Yahweh Elohim, yaitu melalui baptisan. Kemudian belajarlah Tanak dan Brit Kadasa, penuh dan dipimpin oleh Ruah Yahweh Elohim, setialah terus sampai terangkat dalam rapture, mengenakan tubuh kemuliaan, berjumpa dengan Yeshua Mashiach di awan-awan, menjadi mempelai Yeshua Mashiach, dan tinggal bersama Yeshua HaMashiach sampai selama-lamanya. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Haleluya. Shalom. Amin. Amin. Terima kasih Pak Amin, Ustaz. Pak. Ya, puji Bapak Yahweh. Amin. Puji Bapak Yahweh. Ya, Terima kasih. haleluya. Puji Bapak Yahweh. Saya mau sedikit mengatakan bahwa seminggu ini saya berdoa, tapi pengertian ini baru diberikan tadi siang, waktu Arizona. Karena itu kemarin saat kita ada doa, kan saya katakan nanti saya akan berikan PR-nya, tapi nggak turun-turun. Apa PR-nya? Ya, begitu siang di sini, kemudian tiba-tiba Ruah Yahweh Elohim itu bisa memberikan gambaran. Sampaikan ini, wah saya cepat-cepat saudara. Karena itu saya langsung tag sama saudara. Jadi mungkin saudara berkata, lu baru bangun kok tiba-tiba sudah ada pertanyaan, waktunya kurang sedikit, mepet sekali lah. Wong saya dikasihnya juga mepet, saudara. Gimana? Ya saya kasih sama saudara juga mepet, sama mepetnya kalau gitu ya kan. Ya, jadi diberikan mengenai peristiwa ini, ya, yaitu sistem berkat Elohim Yahweh. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Elohim akan dunia ini, ya, akan kosmos, akan dunia ini. Nah, disinilah kalau saudara memperhatikan, saudara akan terkoneksi dengan apa yang dikejar oleh Yakov, akan terkoneksi di situ. Karena lihat, saudara perhatikan bahwa Yakov menerima berkat, ya, tanah yang subur. Itu bicara soal sistem. Kemudian dikatakan kamu akan menerima embun yang dari Syamayim, dari sorga. Itu bicara soal sistem. Dan kau akan menghasilkan apa itu namanya? Kelimpahan anggur dan apa tadi? Gandum. Anggur dan gandum. Itu bicara soal sistem. Betul kan? Iya kan? Itu secara sistem, secara fisik. Kemudian, siapa yang memberkati engkau akan diberkati, siapa yang mengutuk engkau akan terkutuk. Itu juga bicara soal sistem alam supranatural. Ya, sistem. Tubuh saudara bergerak dengan sistem tidak? Sistem, saudara. Iya kan? Tubuh saudara terkoneksi dengan sistem. Kalau tubuh manusia, ya, ada yang tidak ngikutin sistem, itu namanya apa? Mati, Pak. Bukan mati. Stroke. Bukan stroke itu masalahnya. Ya, nggak ngikutin sistem ya. Yang jelas ada yang tidak ngikutin sistem, namanya cancer. Betul kan? Sel cancer itu nggak ngikutin sistem itu. Kan liar dia. Tapi dia punya sistem sendiri. Mbok kasih, nah, dikasih gula, tambah sukacita dia. Betul kan? Iya kan? Tapi tidak ada gula, merana dia. Itu kan cancer begitu. Iya kan? Semua itu ada sistemnya, saudara. Bangsa-bangsa akan takluk dan sujud kepadamu. Itu sistem, saudara.
Ayo, bangsa mana yang tidak terkoneksi dengan Israel? Tidak ada. Penemuan-penemuan 95% lebih itu dari Yehudi. Terkoneksi tidak? Terkoneksi. Nggak usah naik pesawat terbang. Betul kan? Naik onta, naik kuda, ya kan? Jalannya. Keteplak, keteplok, keteplak, keteplok gitu. Dari Bandung ke Banyuwangi. Ya kan? Semua terkoneksi. Karena engkau semua bangsa akan mendapat blessing. Itu sistem. Tapi banyak yang tidak menyadari seperti itu. Saya bisa lihat, kita bisa percaya kepada iman Abraham, Yisak, dan Yakub. Itu ada sistemnya, saudara. Saya tidak ngomong soal sistem mesin, tapi sistem koneksi alam supernatural di mana Bapak Yahweh memberikan anugerah buat saudara dan saya terkoneksi dengan pengertian-pengertian Dafar Elohim yang luar biasa. Saudara bisa lihat. Ya, jadi dengan kata yang tersembunyi yaitu kosmos, dunia, bukan geo, bukan kosmos. Ya, saya tidak perpanjang, nanti perpanjang bukannya cuma tidak selesai, nanti temanya yang besok ya sudah selesai hari ini. Kepinginnya tak bagi hari ini, tiba-tiba lebih baik saya masukkan di materi yang namanya The Hacker. Saudara tahu The Hacker? Hacker, saudara tahu hacker? Tahu, peretas. Ya, Indonesianya itu peretas. Tapi saya coba cari bahasa Indonesia peretas artinya apa? Itu nggak terlalu mengarah kepada orang yang membuka kode-kode dan memasukkan apa itu namanya sistem yang tidak di authorization begitu. Bahasa Inggrisnya lebih bagus ya penjelasannya. The Hacker. Ya, kita akan lihat besok soal The Hacker. Puji Bapak Yahweh, sangat menarik sekali dan kita bisa berakar, bertumbuh, berbuah. Ya, lu berakar, bertumbuh, berbuah itu sistem, saudara. Bener nggak? Itu aja udah sistem. Ya kan? Menjadi mempelai Yeshua Hamasya itu sistem tidak? Sistem alam supernatural. Pertamanya apa ya? Pertamanya ya kita di luar perkemahan. Kalau menurut kemah suci kan itu sistem juga. Masuk kemah suci, percaya Yeshua, dibasuh dosa-dosa kita diperbaharui, kita dibaptis, dipenuhi ruah Yahweh Elohim, itu sistem semua. Sistem alam supernatural. Sudah bisa lihat? Kemudian ditumbuhkan sehingga kita berbuah. Saya bisa lihat? Itu sistem. Dan kemudian tubuh kita akan diubah dengan tubuh kemuliaan. Itu sistemnya Bapak Yahweh yang sangat luar biasa. Ya, dahsyat. Puji Bapak Yahweh. Ayo kita satukan dalam doa dan kita akan berjumpa besok. Terima kasih Bapak Yahweh dalam Yeshua HaMashiach, kami ucap syukur atas pimpinanmu sangat dahsyat, sangat luar biasa. Engkau memberikan pimpinan, penyertaan melalui Dafar Elohim, melalui Tanak dan Brigadasa. Ubah hidup kami terus boleh untuk menyenangkan hati Bapak Yahweh dan terus boleh mentaati apa yang menjadi isi hatimu. Memberkati manusia-manusia Elohim yang telah bergabung dan juga yang ada di live chat, yang ada di YouTube dan yang akan mendengar kebenaran Dafar Elohim ini supaya mereka juga boleh terjaring semua masuk di dalam rencana keselamatan yang dahsyat. Bukan cuma sampai di situ, tetapi mereka semua, baik saya, semua tim, dan semua manusia-manusia Elohim mencintai Engkau, boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah. Dan boleh menyenangkan hati Bapak Yahweh. Pimpin kami,
dalam seluruh kebenaran. Terima kasih Aba Yahweh. Terima kasih. Kami mengucap syukur. Terus boleh kami menjadi 5 gadis yang bijaksana. Terus dipersiapkan sehingga saat rapture terjadi kami boleh ikut serta terangkat dalam rapture. Terima kasih atas anugerah-Mu yang besar. Mengucap syukur di dalam nama Yeshua HaMashiach. Kita akan angkat tangan kita bersama-sama. Bapa Yahweh memberkati engkau dan melindungi engkau. Bapa Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Bapa Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat-berkat ini dicurahkan di dalam nama Yahweh, di dalam nama Yeshua HaMashiach, dan di dalam ruah Yahweh Elohim, mulai hari ini sampai kita semua, saudara dan saya, seluruh tim Arizona, manusia-manusia Elohim di pelayanan menorah ini, terangkat saat peristiwa rapture terjadi, mengenakan tubuh kemuliaan, berjumpa dengan Yeshua HaMashiach di awan-awan, menjadi mempelai Yeshua HaMashiach dan tinggal bersama Yeshua HaMashiach sampai selama-lamanya. Terima kasih atas anugerah. Bapa Yahweh memberkati engkau dan melindungi engkau. Bapa Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih. Bapa Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat-berkat yang dicurahkan di dalam nama Yahweh, di dalam nama Yeshua HaMashiach, dan di dalam ruah Yahweh Elohim, mulai hari ini sampai kita semua terangkat dalam rapture, di dalam nama Yeshua HaMashiach. Yang percaya katakan Amen. Amin. Haleluya. Bapak yang berkati. Shalom. Terima kasih Pak. Kasih Pak. Haleluya. Kasih Pak.